اليوم الأسد أمريكا. Dalam sebuah unggahan di akun X resminya, kelompok Houthi dari Yaman membagikan sebuah gambar yang menyerupai pesawat pengebom siluman B2 Spirit milik Amerika Serikat. Dalam caption singkat bertuliskan, "Soon." Mereka seolah memberikan pesan bahwa pesawat pengebom itu akan menjadi target mereka berikutnya. Unggahan ini pun ramai dibicarakan karena tak main-main. Houthi tampak sangat percaya diri menantang teknologi tempur paling canggih yang dimiliki Amerika. Namun rasa percaya diri tersebut tentu bukan tanpa dasar. Dalam 6 minggu terakhir, kelompok Houthi mengklaim telah berhasil menembak jatuh 7 unit drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika. Masing-masing drone itu bernilai sekitar 30 juta dolar. Bagi Houthi, pencapaian ini jadi semacam bukti bahwa mereka punya kapasitas untuk menantang, bahkan menjatuhkan pesawat B2 Spirit yang selama ini digunakan Amerika untuk membombardir wilayah Yaman. Tapi mari bersikap realistis, B2 Spirit jelas bukan MQ-9 Reaper. Ini bukan drone biasa yang bisa dijatuhkan dengan bulat atau sistem rudimenter. B2 Spirit dirancang sebagai pengebom jarak jauh yang mampu membawa muatan besar sambil tetap tak terdeteksi. Teknologi silumannya memungkinkan pesawat ini menembus pertahanan udara tanpa terpantau radar. Bahkan, jika musuh memiliki sistem pendeteksi sekalipun, menjatuhkan pesawat seperti ini jelas bukan tugas mudah. Kemampuan siluman dari B2 Spirit bukan datang dari satu faktor saja. Pesawat ini dibekali dengan berbagai teknologi untuk mengurangi tanda akustik, visual, inframerah, dan tentu saja tanpa radar. Semua elemen itu dikombinasikan untuk menciptakan pesawat yang hampir tidak terlihat di langit. Bahkan permukaan pesawat ini dilapisi cat anti-reflektif khusus dari Northrop Grumman agar lebih sulit dideteksi secara optik saat terbang di siang hari. Bisa dibilang, B2 adalah salah satu pesawat paling sulit untuk dijatuhkan di dunia. Namun meski secanggih itu, B2 Spirit tidak selalu beroperasi dalam mode siluman penuh. Mode ini baru diaktifkan saat pesawat memasuki wilayah musuh. Di titik inilah, Houthi mungkin melihat ada celah, waktu singkat di mana mereka bisa meluncurkan serangan udara. Andai berhasil, ini bisa menjadi momen bersejarah. Kelompok bersenjata dari Yaman berhasil menumbangkan pesawat siluman paling mahal dan paling misterius milik Amerika Serikat. Sesuatu yang selama ini dianggap nyaris mustahil. Houthi, kelompok bersenjata yang berbasis di Yaman, mengklaim bahwa rudal balistik buatan mereka, Palestine II, mampu menjatuhkan B2 Spirit, pesawat pengebom siluman milik Amerika Serikat. Meski rudal itu disebut-sebut bisa mengejar objek berkecepatan hypersonic hingga Mach 16 atau sekitar 12.200 mil per jam, kenyataannya B2 Spirit bukan dirancang untuk kecepatan ekstrim. Pesawat itu memiliki kecepatan maksimum sekitar 630 mil per jam. Dalam hitungan menit, rudal Palestine II seharusnya bisa mencapai pesawat tersebut dengan jangkauan tembak sejauh 1.200 mil. Rudal itu secara teori bisa diluncurkan dari wilayah seperti Sana'a dan diarahkan ke ruang udara Israel untuk menargetkan B2 Spirit dari jarak yang aman. Namun, skenario yang dibayangkan Houthi tak berjalan sesuai harapan. Saat mereka merasa telah berhasil mengunci posisi B2 Spirit di udara dan bersiap merayakan pencapaian bersejarah, pesawat itu justru menghilang dari sistem pelacakan. Tidak ada ledakan, tidak ada serpihan yang jatuh. Target lenyap, seolah tak pernah ada di sana sejak awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saat sistem pertahanan B2 Spirit mendeteksi adanya ancaman dari rudal, peringatan langsung dikirim ke kokpit. Namun, tak ada kepanikan. Pilot segera melakukan penyesuaian ketinggian dan arah terbang berdasarkan informasi dari sensor optik yang mendeteksi pencahayaan langit. Dengan mengatur posisi berdasarkan tingkat iluminasi, pesawat dapat bersembunyi secara visual
sulit terlihat bahkan dengan mata telanjang. Ditambah lagi, warna gelap pada bagian bawah pesawat membantu menyamarkannya di ketinggian 50.000 kaki, membuatnya seolah larut dalam gradasi warna langit. Langkah berikutnya adalah manuver khusus yang tidak dibuka ke publik. Teknik penyiluman. Tidak ada informasi pasti bagaimana ini dilakukan. Namun hasilnya jelas, tanda radar pesawat hilang total. Dalam kondisi seperti ini, rudal Palestine II kehilangan kemampuannya untuk mengunci target dan pesawat keluar dari jangkauan serangan. Lebih jauh lagi, B2 Spirit dilengkapi dengan sensor canggih yang mampu mendeteksi jejak kondensasi, jejak uap yang biasanya terbentuk saat pesawat melaju di ketinggian tinggi. Begitu jejak itu muncul, sistem akan memberi instruksi kepada pilot untuk segera mengubah ketinggian, agar tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Faktanya, bahkan tanpa mengaktifkan seluruh fitur penyamaran secara penuh, B2 Spirit tetap merupakan ancaman tak terlihat. Desainnya memang dibangun untuk satu hal, menghindari deteksi, baik itu radar, rudal, maupun sistem pertahanan udara sekelas Palestine II. Desain B2 Spirit mengusung konfigurasi sayap terbang yang ramping dan minim hambatan udara. Selain memberikan efisiensi jelajah yang luar biasa, bentuk ini juga memainkan peran besar dalam menekan jejak radar pesawat. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa penampang radar B2 Spirit hanya sekitar 0,1 meter persegi, setara dengan luas permukaan 1,1 kaki persegi saja. Dengan ukuran sekecil itu, radar milik Houthi nyaris mustahil bisa menangkap sinyal pantulan dari pesawat ini saat beroperasi di ketinggian. Tapi bagaimana jika Houthi mengandalkan sensor inframerah untuk mendeteksi panas tubuh pesawat? Tentu, ini jadi pendekatan berbeda. Karena semua pesawat, sebaik apapun silumannya, pasti menghasilkan panas dari mesin. Namun Northrop Grumman sudah mengantisipasi ini jauh-jauh hari. Mesin B2 Spirit diletakkan jauh di dalam badan pesawat, bukan di luar, demi menyamarkan pancaran panas. Tak hanya itu, udara panas dari knalpot akan dicampur dengan udara dingin yang masuk melalui saluran khusus di bagian depan pesawat. Campuran ini bertujuan mendinginkan hasil pembuangan, sehingga tanda inframerah yang tertinggal di langit jadi sangat kecil, bahkan untuk sensor canggih sekalipun. Ada satu alasan lagi kenapa menargetkan B2 Spirit sangatlah sulit, terutama jika pesawat ini sedang berada dalam mode siluman. Badan pesawat sebagian besar dibuat dari material komposit berbasis karbon. Material ini bukan hanya ringan dan kuat, bahkan disebut lebih kuat dari baja dan lebih ringan dari aluminium, tetapi juga mampu menyerap gelombang radar dalam jumlah yang besar. Ditambah lagi, konstruksi pesawat ini dirakit dengan ketelitian ekstrim untuk mencegah kebocoran kecil yang bisa memantulkan sinyal radar. Semua hal ini menjadikan B2 Spirit sangat sulit dilacak, apalagi dihantam rudal seperti Palestine II. Namun seperti yang sering terjadi dalam konflik modern, apa yang ada di atas kertas tampak mustahil, bisa saja berubah di lapangan. Kita pernah melihat bagaimana kelompok Houthi yang dipandang memiliki kemampuan militer yang terbatas, justru berhasil mengguncang eksistensi kekuatan besar. Salah satu contohnya adalah kehadiran kapal induk Amerika Serikat, USS Harry S. Truman, yang dikirim ke Laut Merah untuk misi intervensi. Kapal ini seharusnya nyaris tak tersentuh, dengan perlindungan berlapis dalam sistem pertahanan mutakhir. Namun dalam kenyataannya, rudal-rudal Houthi terbukti cukup menyulitkan dan bahkan mengejutkan banyak pihak. Dengan panjang mencapai 332 meter dan lebar dek 76 meter, kapal induk USS Harry S. Truman termasuk salah satu kapal tempur terbesar milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini mampu menampung hingga 90 unit pesawat sayap tetap dan helikopter. Persenjataannya pun tidak main-main, mulai dari sistem rudal Sea Sparrow Mk-57 Mod 3, peluncur RIM 116 Rolling Airframe Missile, hingga pertahanan jarak dekat Phalanx CIWS, yang dikenal efektif untuk menangkal ancaman udara.
Secara teori, semua ini seharusnya cukup untuk menahan serangan dari kelompok bersenjata seperti Houthi, tapi realitanya berkata lain. Rudal balistik Palestine II berhasil menembus pertahanan itu. Serangan yang dilancarkan Houthi dengan rudal andalan mereka bahkan memaksa USS Truman untuk mundur dari Laut Merah. Pernyataan resmi dari Mahdi al-Mashhad, wakil pemimpin Houthi, menegaskan bahwa penarikan kapal induk tersebut bukan karena misi selesai, melainkan akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan langsung. Ini bukan sekadar klaim sepihak, ini adalah peringatan terbuka bahwa sistem persenjataan Houthi, terutama Palestine II, kini tak bisa lagi dianggap remeh oleh militer Amerika Serikat. Menariknya, saat USS Truman ditarik mundur untuk digantikan oleh kapal induk lain, USS Carl Vinson, situasinya tidak berubah banyak. USS Carl Vinson ternyata juga menjadi sasaran tambak dari rudal yang sama. Hasilnya, kapal induk ini pun terpaksa ditarik menjauh sejauh 800 km dari wilayah Yaman. Dua insiden beruntun ini menunjukkan bahwa rudal balistik Palestine II bukan hanya ancaman sesaat, tetapi bisa menjadi alat ofensif yang berkembang lebih cepat.